Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1062 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Petualangan di Pulau Ilmu Pengetahuan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebagian dari kru bajak laut topi jerami yang berada di atas kapal Tousansani. Seperti yang kita tahu, mereka diselamatkan oleh robot besar yang dikendalikan oleh seorang gadis muda yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Franky terlihat bersemangat ketika mendengar gadis tersebut memperkenalkan diri sebagai Vegapunk. Sebab Franky pernah menghabiskan waktu sekitar 2 tahun di kampung halaman Vegapunk, sehingga Franky pun sangat menghormati sosok jenius itu. Selain Franky, ada juga Sanji yang begitu senang karena Vegapunk ternyata gadis muda yang sangat cantik. Usopp pun terlihat bersemangat karena robot milik Vegapunk berukuran 10 kali lipat lebih besar dari General Franky. Berbeda dengan mereka, Robin terlihat tenang sekaligus waspada. Dia meragukan gadis itu sebagai Vegapunk karena Robin belum pernah mendengar bahwa Vegapunk adalah seorang perempuan. Selama ini, Vegapunk memang selalu disebut sebagai laki-laki. Robin juga menyinggung soal usia muda gadis itu karena dari waktu Vegapunk memulai karir, mustahil sekarang dia berusia sama dengan gadis tersebut. Gadis itu akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya bukan tubuh asli dari Vegapunk. Itu artinya Vegapunk memiliki beberapa cloning dengan wujud yang berbeda-beda. Gadis itu adalah salah satu dari cloning Vegapunk. Dia bernama Lily. Dia mengaku sedang mencari uang sehingga meminta bajak laut topi jerami untuk memberikan seluruh harta mereka lalu pergi dari sana. Nami pun terkejut dan meminta agar dia menyelamatkan mereka dengan benar terlebih dahulu. Namun Lilith marah karena dari awal dia tidak berniat untuk menyelamatkan mereka. Beberapa saat kemudian, dari dalam laut muncul berbagai macam cyborg monster laut yang mengepung Tousansani. Melihat para cyborg itu membuat Franky menjadi kagum, tapi Usopp malah jadi ketakutan. Setelah itu, Lilith menerima suara dari seseorang melalui alat di telinganya. Suara itu menyinggung Lilith atas tindakannya yang suka menjarah orang. Rupanya, asal suara tersebut dari cloning Vegapunk yang bernama Shaka. Shaka mengingatkan Lilith bahwa para kru bajak laut topi jerami bukan tipe orang-orang yang akan menyerah. Dia ingin agar Lilith memperhatikan Zoro yang terlihat sangat tenang. Alasan mengapa Zoro begitu tenang karena Lilith telah berada dalam jangkauan Zoro. Sehingga apabila Zoro mau, dia bisa menghabisi Lilith hanya dengan sekali tebas. Begitu juga dengan Robin. Dia bisa bersikap tenang karena Lilith berada dalam jangkauannya. Lilith pun menyadari bahwa dia telah lengah dan dia menduga Sanji dan Franky yang bertingkah konyol hanya berperan sebagai umpan. Di sana, Zoro berkata dia punya permintaan kepada Vegapunk. Masih belum jelas apa permintaan dari Zoro, tapi pasti itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Shaka pun meminta Lilith untuk membawa para kru bajak laut topi jerami ke tempatnya karena dia tertarik dengan mereka semua. Rupanya, Shaka adalah cloning nomor 1 Vegapunk, sedangkan Lilith adalah cloning nomor 2. Para cloning dari Vegapunk itu tidak hanya memiliki wujud yang berbeda saja, tapi sifat dan karakter mereka pun berbeda-beda. Lilith agak jahat dan kurang berhati-hati, sedangkan Shaka adalah sosok yang bijaksana dan penuh perhitungan. Dia bahkan bisa tahu bahwa Lilith berada dalam jangkauan serangan Zoro dan Robin. Fokus cerita kemudian beralih ke tempat di mana Luffy, Chopper, Jinbei, dan Bonnie sedang berada. Bonnie mengungkapkan bahwa dia pernah ke Pulau Egghead ketika dia masih kecil. Sekarang ini, alasan Bonnie kembali ke sana karena dia ingin bertemu dengan Vegapunk yang telah membuat Kuma menjadi robot. Ternyata, Kuma adalah ayah dari Jewelry Bonnie. Setelah Kuma menjadi robot, dia telah kehilangan rasa sebagai manusia, sehingga Kuma bisa dianggap sebagai senjata hidup.
Kemudian, Luffy, Chopper, Jinbei, dan Bonnie menaiki tangga untuk mencapai permukaan dari Pulau Egghead. Begitu tiba di permukaan, ternyata banyak sekali hal yang menakjubkan, mulai dari hewan laut yang terbang, naga, robot, dan masih banyak lagi. Luffy pun tertarik untuk menaiki naga yang dia lihat. Tapi, ketika melompat, dia malah masuk ke dalam mulut naga. Chopper mengira Luffy telah dimakan oleh naga itu, tapi Luffy malah tembus keluar melalui tenggorokan naga. Di sana juga ada kue dan es krim dalam ukuran yang besar. Luffy, Chopper, Bonnie melompat ke arah makanan itu, tapi mereka bertiga malah menembus makanan tersebut. Jinbei pun menjelaskan bahwa kemungkinan besar naga dan makanan besar yang ada di sana hanya hologram saja. Itu berarti berbagai makhluk dan benda yang ada di tempat itu pun sebagian besar adalah hologram sehingga tidak bisa disentuh. Beberapa saat kemudian muncul seorang anak kecil dengan ukuran tubuh yang besar. Awalnya Luffy mengira anak itu juga hologram sehingga Luffy meninju bagian dadanya. Namun ternyata pukulan Luffy mengenai anak tersebut yang berarti anak itu bukan hologram. Dia pun memukul balik Luffy hingga terlempar ke mesin pembuat makanan. Luffy, Chopper, dan Bonnie sangat gembira karena di sana ada mesin pembuat makanan. Saat sedang kesal, anak kecil itu memukul naga hologram tadi dan pukulannya bisa mengenai naga tersebut. Alasan mengapa pukulannya bisa kena itu karena dia memakai sarung tangan foton yang membuat dia bisa menyentuh hologram-hologram yang ada di sana. Sambil memukul naga tadi, anak kecil itu juga menjelaskan bahwa ada AC yang mengatur suhu di pulau tersebut. Wajar saja di sana tidak terasa dingin, padahal pulau itu harusnya adalah pulau musim dingin. Jika ada dana yang cukup, Vegapunk bahkan bisa mengendalikan cuaca. Identitas dari anak kecil itu pun terungkap, yang mana dia adalah cloning nomor 4 Vegapunk yang bernama Atlas. Sikap dan karakter Atlas berbeda lagi dengan Lilith maupun Shaka. Saat Atlas memperkenalkan diri sebagai Vegapunk, Luffy dan Chopper terkejut, sedangkan Bonnie tampak marah. Sementara itu, di lautan dunia baru ada satu kapal pemerintah dunia yang sedang bersiap menuju ke Pulau Egghead. Di dalam kapal itu ada beberapa agen CP0 yang terdiri dari Rob Lucy, Kaku, dan Stussy. Di dalam kapal tersebut, Kaku menjelaskan bahwa total kloninya dimiliki oleh Vegapunk berjumlah 6 orang. Mereka semua sangat sibuk karena berbagai penelitian yang dilakukan di Pulau Egghead. Diketahui alasan kedatangan para agen CP0 ke Pulau Egghead adalah karena mereka mendapat misi untuk menghabisi semua Vegapunk yang ada di sana. Di laboratorium milik Vegapunk ada banyak sekali barang berharga, sehingga misi pembunuhan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Selain para agen CP0, di kapal itu juga ada Seraphim Kuma yang akan membantu mereka untuk menghabisi Vegapunk. Ini adalah salah satu kejutan yang besar, karena Vegapunk sebagai ilmuwan pemerintah dunia yang sangat berharga akan dihabisi oleh pemerintah dunia. Vegapunk dianggap terlalu banyak tahu dan berpotensi bisa membahayakan pemerintah dunia. Sepertinya Im Sama dan para Gorosei tidak mau mengambil resiko dengan eksistensi dari Vegapunk. Lebih baik bagi mereka kehilangan sosok ilmuwan paling jenius daripada ilmuwan jenius itu menjadi orang yang bisa membahayakan mereka. Rob Lucy bertanya-tanya, apakah misi untuk melenyapkan Vegapunk ada hubungannya dengan kejadian di kerajaan Lulusia tempo hari. Sepertinya Vegapunk tahu tentang rahasia di balik sesuatu yang digunakan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Namun, Stussy tidak menjawab, karena bagi agen intelijen kelas atas seperti mereka, pertanyaan tentang latar belakang di balik misi tidak diterima. Misi yang ada cukup didengar, dipahami, dan dikerjakan. Sangat menarik untuk melihat aksi dari para agen CP0 bersama Seraphim Kuma yang ingin menghabisi Vegapunk. Di luar pengetahuan mereka, di Pulau Egghead saat ini ada bajak laut topi jerami. Tidak menutup kemungkinan, bajak laut topi jerami malah akan bekerja sama dengan Vegapunk. Belum lagi para anggota SWORD yang berada di dekat Pulau Egghead kemungkinan besar akan terlibat dalam arc ini juga. Dua kelompok intelijen terbaik yaitu CP0 dan SWORD sepertinya akan terlibat konflik dalam arc Egghead. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1062.
Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.